Nama saya Setia Mandirman Paung dengan NPM 2308402121. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan antarmuka kompresi metode RLE. Apa sih rancangan antarmuka dengan metode RLE? Itu adalah perancangan tampilan grafis atau GUI yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengkompresi dan mendekompresi citra grayscale menggunakan algoritma Run-Back Encoding atau RLE. Antarmuka ini berfungsi sebagai jembatan interaksi antara pengguna dan proses kompresi gambar secara visual dan intuitif. Tujuannya yaitu untuk menyediakan antarmuka yang sederhana dan interaktif bagi pengguna untuk mengelola citra grayscale menggunakan RLE. Yang kedua, memudahkan kompresi dan dekompresi citra tanpa harus menggunakan baris perintah atau coding manual. Yang ketiga, menampilkan hasil visual dari proses kompresi seperti rasio kompresi dan ukuran data sebelum dan sesudah kompresi. Manfaatnya yaitu meningkatkan pemahaman pengguna terhadap cara kerja metode RLE ini melalui tampilan visual yang mudah dimengerti dan mengurangi ukuran file citra grayscale sehingga efisien untuk menyimpan dan mengirim data. Yang ketiga, memberikan kemudahan interaksi terutama bagi pengguna non-teknis yang ingin mencoba algoritma kompresi tersebut. Dan yang keempat, dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah atau penelitian yang berkaitan dengan pengolahan citra digital atau kompresi data. Tingkat kesulitannya yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penerapan algoritma RLE, yang kedua pengolahan citra grayscale, yang ketiga pembuatan antarmuka GUI, yang keempat interaksi kompresi dan GUI. Dan tingkat kesulitannya yaitu ada yang mudah dengan RLE algoritma sederhana, ada yang sedang yaitu butuh pemahaman array pixel, dan ada juga yang sedang dan tergantung tools. Konteks misalnya AA, BB, dan CC. Yang kedua, menggunakan tombol kompres. Ketiga, aplikasi menampilkan hasil kompres. Dan yang keempat, jika tombol dikompres ditekan, maka akan kembali ke mode awalnya. Di sini ada penjelasan singkat tentang algoritma RLE, yaitu adalah metode kompresi yang membandingkan urutan karakter sama dilakukan dengan satu karakter dan juga pengulangannya. Contohnya, kita bisa melihat di sini yaitu input AA, BB, dan CC, output. Kita bisa memasukkan output yang bebas. Metode ini sangat efektif untuk teks atau data yang memiliki banyak pengulangan karakter secara berurutan. Fitur tambahannya yaitu statistik kompresi untuk menampilkan rasio kompresi, misalnya original size dan compress size maupun charts. Yang kedua, support file dapat membuka file teks untuk dikompres atau menyimpan hasil kompresi. Ketiga, visualisasi proses kompresi yaitu menampilkan langkah-langkah RLE dalam bentuk visual atau animasi jika berbasis web. Komponen-komponen yang digunakan yaitu ada fungsi, yang kedua text box input untuk tempat pengguna memasukkan teks yang ingin dikompres. Yang ketiga, tombol kompres untuk digunakan algoritma RLE dan menampilkan hasil input. Keempat, text output menampilkan hasil teks yang telah dikompresi. Dan yang kelima, text box dikompres membalikan teks dari hasil kompresi ke bentuk aslinya. Di sini ada fitur yang dapat digunakan yaitu support file atau input output, kedua statistik atau rasio kompresi, dan yang ketiga visualisasi langkah-langkah. Contohnya programan ini dapat
kita akan masuk untuk kode pemrograman ini. Jadi saya akan membuat kode program yang sudah saya coba sebelumnya. Di sini saya tinggal tempel kode program. Nah, ini adalah kode program yang telah saya buat. Setelah itu teman-teman bisa save terlebih dahulu. Saya buat namanya tugas. Saya sudah save. Setelah itu teman-teman bisa runkan dengan run modul dan bunga. Nah, ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa upload gambar yang teman-teman inginkan. Saya akan upload ini. Maka ini adalah gambar yang saya upload dan saya akan mengkompresi. Nah, setelah dikompresi gambarnya berubah menjadi seperti ini. Ini adalah praktek yang telah saya coba. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video berikutnya.